merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam small group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Puji Tuhan, kalau kita bisa ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan tentunya. Amin saudaraku. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, bersama-sama mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa hari ini. Kami boleh kembali bertemu, berkumpul di small group kami hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya akan memberikan pengertian, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan tentunya kami boleh mempraktekkan firman itu di kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai small group kami. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tema untuk small group kita pekan ini adalah bukan sembarangan memukul. Mari kita akan membuka ayat pokok kita yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan membacanya bersama-sama, tentu saja dengan suara yang keras ya, supaya boleh timbul iman di dalam hati kita. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, di awal materi ini saya ingin sampaikan satu hal penting dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan Kristen itu digambarkan seperti seorang atlet atau olahragawan. Seringkali Alkitab mencatat ada olahragawan demi olahragawan yang dipakai menjadi simbol sebagai gambaran dalam kehidupan Kristen. Hari ini kita akan mengambil contoh yang dipakai oleh Rasul Paulus mengenai seorang petinju. Dikatakan seorang petinju itu bukan seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan Kristen itu seperti seorang olahragawan, seperti seorang petinju yang sedang memperjuangkan sebuah kemenangan. Dia sedang mencapai atau berupaya untuk sampai ke garis akhir, yaitu kehidupan kekal. Bagaimana caranya? Mereka harus berlatih, mereka harus bertinju, mereka harus bertanding. Amin. Dan ketika mereka bertanding dan akhirnya mereka bisa meraih kemenangan, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Nah, tapi ada satu hal yang penting, supaya seorang petinju itu boleh sampai di garis akhir, sampai di akhir pertandingan dan dinyatakan sebagai pemenang, layak untuk menyandang gelar, layak untuk menerima kemuliaan. Bagaimana caranya? Salah satunya yang mesti kita kerjakan adalah seorang petinju, dia bukan sembarangan bertinju. Nah, hari-hari ini saudara dan saya juga dihadapkan dengan pertandingan kehidupan ini. Ya, kita dihadapkan dengan berbagai keadaan, berbagai kondisi, dan itu akan membawa Anda, ya, itu menantang Anda untuk Anda bisa meraih kemenangan dalam rencana Tuhan, ataukah Anda justru meraih sebuah kegagalan karena Anda tidak bertanding sesuai dengan yang Tuhan mau.
Nah, apa artinya bukan sembarangan memukul? Petinju bukan sembarangan memukul, itu artinya dia harus memukul tepat sasaran. Amin. Dia nggak boleh sembarangan memukul. Sasaran yang ditinju harus tepat, yaitu lawan. Amin. Saya akan tunjukkan kepada Anda tentang apa saja yang terjadi dalam dunia tinju. Orang apa saja yang memungkinkan ada di sebuah pertandingan tinju. Di sana ada lawan, di sana ada wasit, di sana juga ada kru, di sana juga ada pelatih. Tapi di sana juga ada ring tinju. Pertanyaannya, mana yang akan Anda pukul yang bisa membuat Anda meraih kemenangan atau dinyatakan sebagai pemenang? Anda harus memastikan bahwa yang Anda tinju adalah lawan. Amin. Anda harus memastikan bahwa yang Anda tinju itu bukan wasit. Anda harus memastikan bahwa yang Anda pukul itu bukan kru, apalagi pelatih. Kalau pelatih atau oknum lain selain daripada lawan yang harus Anda pukul, tapi Anda pukul mereka yang bukan lawan, bukan musuh, maka Anda dapat dikenakan pasal atau hukuman. Anda dapat dipidanakan. Amin. Dan Anda bisa didiskualifikasi. Anda dianggap melanggar hukum pertandingan atau aturan pertandingan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Anda juga bisa dihukum, dijerat dengan hukum di luar pertandingan. Itu artinya, kalau Anda dan saya dalam hidupmu sebagai orang percaya kepada Kristus tidak bertanding sesuai dengan aturan, maka kita bisa dihukum. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi seorang petinju yang bukan sembarangan memukul? Firman Tuhan tadi berkata di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hal penting supaya saudara dan saya bisa menjadi seorang petinju yang bukan sembarangan memukul adalah saudara dan saya harus melatih tubuh. Katakan sama-sama, saya harus melatih tubuh. 2, 3, saya harus melatih tubuh. Kenapa tubuh ini harus dilatih? Anda mesti ingat perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, Tuhan berkata kepada murid-murid, ayo bertahanlah bersama dengan aku, berdoa 1 jam saja. Tapi ternyata murid-murid itu enggak tahan. Dia tertidur, dia mengantuk. Dan Tuhan berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi daging lemah. Nah, kenapa daging lemah? Daging itu butuh dilatih. Amin. Daging saudara butuh dilatih. Daging saudara butuh diajar. Daging saudara butuh dibiasakan. Amin. Kita harus melatih supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak tubuh. Kadang-kadang kalau kita nggak membiasakan tubuh kita nggak cekatan, kita nggak terampil, kita nggak terbiasa. Demikian juga dengan hal apa? Hubungan kehidupan yang bisa mempengaruhi antara kita dengan Tuhan, itu perlu dilatih. Mengampuni perlu dilatih. Memaafkan perlu dilatih. Menolong perlu dilatih. Melayani perlu dilatih. Membagi
Ya, membagi sesuatu, memberi sesuatu kepada orang lain itu perlu dilatih. Amin. Perlu latihan. Nah, tapi saya mau kasih gambaran seperti ini, saudara. Di kehidupan kita, Anda mesti paham bahwa sering kali ketika kita ada di ring tinju, nah ring tinju kita itu dunia ini, saudara. Waktu saudara bekerja, saudara berkeluarga, saudara di rumah, saudara di mana, Anda bersosialisasi, Anda bekerja, Anda di pelayanan, itu ring tinju kita. Kadang-kadang kita harus gesekan dengan si A, si B, si C. Kadang-kadang kita bisa beda pendapat. Kadang-kadang kita bisa beda pendapat. Kadang-kadang pendapat kita nggak sama dengan pendapat A. Kadang-kadang keinginan kita ditentang sama keinginan si B. Saya mesti ingat, itu ring tinju. Amin. Teman kerja, teman pelayanan, suami kita, istri kita, itu bukan musuh. Amin. Kadang-kadang ring tinju kita juga di dalam rumah. Ya, kadang-kadang kita bisa selisih pendapat dengan pasangan kita. Tapi Anda mesti ingat, suami atau istri atau pasangan kita itu bukan musuh. Kadang-kadang anak-anak muda merasa, pengen begini Pak, tapi dibentuk oleh papa, oleh orang tua yang nggak setuju dengan kita. Anda mesti ingat, papa dan mama itu bukan lawan kita. Kita sedang berada di ring tinju, jadi Anda harus bisa membedakan siapa lawan kita. Ya, surat 1 Petrus berkata, lawanmu si iblis, dia berjalan seperti singa yang mengaum-aum. Jadi perhatikan, saudara, Bapak Ibu, kalau Anda punya problem dengan anak, Anda mesti ingat, engkau sedang berada di ring tinju pertandingan kehidupan. Ingat, anakmu bukan lawanmu, tapi lawanmu adalah si iblis. Amin. Sama-sama katakan, lawanku adalah si iblis. 2, 3, lawanku adalah si iblis. Coba ngomongnya sambil geram dikit. Lawanku adalah si iblis. 2, 3, lawanku adalah si iblis. Amin. Jangan ketika saudara, beda pendapat nih dengan suami nih. Suami ini lawan ya, wah musuh saya itu suami. Bukan. Amin. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang melatih. Kalau dalam dunia tinju itu ada sparring partner. Jadi ada partner, ada tim yang melatih kita bagaimana kita memukul. Tapi jangan ditinju dia, saudaraku, karena dia bukan lawan kita. Amin. Di pelayanan atau dimanapun Anda akan ketemu, tapi mesti ingat, lawan kita bukan mereka. Lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita bukan manusia, tapi lawan kita adalah si iblis. Nah, bagaimana caranya? Latih, belajar kenal. Makanya setiap hari Anda di gereja, Anda baca firman, Anda akan mendengar, Anda akan tahu siapa musuh. Musuh kita bukan teman. Meskipun kita digesek oleh teman, meskipun kita beda pendapat dengan si A, si B, si C, tapi si A, si B, si C bukan musuh kita. Katakan amin. Amin. Jadi untuk apa Anda marah? Untuk apa Anda benci? Untuk apa Anda terus sakit hati? Salah. Anda dan saya sedang ada di ring tinju. Anda sedang ada di pertandingan, dan musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah si iblis. Amin, saudaraku. Ya, dikatakan latih diri. Yang kedua, dikatakan dan menguasai diri. Katakan begini, saya harus menguasai diri. 2, 3, saya harus menguasai diri. Nah, menguasai diri itu bukan lagi tubuh, tapi menguasai diri itu mulai jiwa. Ya, melatih tubuh dan menguasai jiwa. Jadi yang pertama tadi kita mesti melatih tubuh. Tubuh ini harus dilatih. Ya, latih untuk apa? Disakiti nggak apa-apa. Amin. Dipukul nggak apa-apa. Tapi mesti ingat, juga melatih jiwa untuk apa? Menguasai diri. Nah, seringkali jiwa kita terbawa dengan perasaan. Waktu suami ngomongnya pedes sama kita, kita emosi. Waktu istri ngomong dengan kita agak pedes sedikit, kita mulai pakai perasaan. Kadang-kadang kita merasa semua yang ngerjakan saya, dari pagi sampai malam saya semuanya. Mulai jiwanya main perasaan. Dan kita marah-marah dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan semua kita marah.
Karena kita nggak melatih jiwa, kita tidak menguasai jiwa. So ini kasih Tuhan, untuk kita boleh menjadi seorang petinju yang bukan sembarangan memukul. Yang kedua, Anda butuh untuk menguasai jiwa. Jiwa kita ini sebenarnya mudah, asal kita bisa kuasai. Tapi kalau Anda tidak bisa menguasai, Anda bisa jatuh ke dalam berbagai duka. Emosi, ya, perasaan itu ada di jiwa. Oke? Dua hal. Bagaimana supaya sudah bukan sembarangan memukul? Yang pertama, melatih tubuhmu. Latihan. Makanya, bawalah hidupmu dalam persekutuan dengan firman dan doa dan penyembahan. Itu membuat Anda bisa kontrol tubuh. Yang kedua, Anda harus menguasai jiwamu, menguasai perasaanmu. Anda harus menguasai seluruhnya. Apa itu? Jiwamu. Amin. Hidup bukan oleh karena perasaan, tapi hidup oleh karena firman. Kalau saudara dan saya sudah pegang dua hal ini, saya percaya saudara tidak akan pernah bisa sembarangan memukul. Ya, kadang-kadang mungkin pelatih ada, dia pukul kita, dia latih kita. Ya, saya pernah melihat bagaimana seorang petinju, ya, dilatih supaya otot lengannya ini kuat, dan dipukul dengan rotan. Kalau dia tidak bisa menguasai jiwanya, sakit. Padahal pelatih lagi melatih kita. Ketika dia dipukul sakit, kita tidur. Salah. Kita gagal, kita nggak akan jadi orang. Kita nggak akan meraih kemuliaan. Tapi biarlah lewat pelajaran hari ini kita belajar. Sepanjang perjalanan hidup kita, kita mesti tahu bahwa perjalanan hidup ini adalah pertandingan tinju kehidupan. Dan kita harus sampai di poin terakhir. Kita harus sampai di menit terakhir, di ronde terakhir, sehingga kita bisa didapati semua catatan penilaian kita itu mendapati bahwa kita adalah layak untuk memperoleh nilai terbaik. Dan oleh karena nilai terbaik itu, saudara dan saya layak untuk menerima kemuliaan. Doa saya, lewat pelajaran hari ini Anda mulai sadar, setiap hari, dimanapun Anda berada, Anda sedang berada di ring tinju pertandingan kehidupan. Yang perlu Anda lakukan, yang pertama, latih tubuh. Yang kedua, latih jiwamu. Kuasai jiwamu. Amin. Supaya sesudah pertandingan selesai, engkau bukan ditolak, tapi engkau menerima mahkota kemuliaan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran ini. Biar Roh Kudus memberi pengertian yang lebih dalam kepada semua kami. Dimanapun kami berada, itulah tempat di mana pertandingan kehidupan kami dimulai. Dan kami butuh untuk melatih diri dan menguasai jiwa kami. Sehingga akhirnya kami boleh sampai pada ronde terakhir dan kami didapati sebagai pemenang. Dan kami layak untuk menerima kemuliaan-Mu. Demikian kami berdoa, setiap kami memiliki kesempatan yang sama, yaitu menerima kemuliaan dari Tuhan. Berkati semua kami, supaya ketika kami masuk dalam bagian sharing, kami sungguh membagikan apa yang menjadi pergumulan kami, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dapat kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sekarang ada di bagian sharing kita. Pada sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Mari silahkan bagikan. Juga ingat untuk membagikan di form respons yang dibagikan oleh setiap host. Mari para host ingatkan anggotanya untuk bisa membagikannya. Yang kedua, apa komitmen Anda semua setelah Anda mendengar pelajaran hari ini? Kiranya pelajaran hari ini boleh memberkati saudara, menguatkan saudara, dan tentu saja untuk mempersiapkan Anda menjadi seorang percaya yang bertahan sampai akhir dan bukan sembarangan memukul. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom.